Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengkaji kembali Quran surat Al-Insyirah. Ya, kita akan mempelajari Quran Al-Insyirah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbalan dan amalan yang diterima. Kita baca terlebih dahulu surat Al-Insyirah dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas terlebih dahulu haulal surah, seputar dari surat Alam Nashrah ini. Surat Al-Alam Nashrah atau surat Asy-Syarh atau juga dikenal surat Al-Insyirah itu merupakan surat yang termasuk tasliyah. Surat yang termasuk apa? Tasliyah. Apa itu tasliyah? Tasliyah itu adalah penghibur hati, penghibur Nabi, penghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tasliyah itu namanya. Dan ada yang mengatakan bahwasannya ad-duha dan al-insyirah dan ad-duha itu satu paket itu, satu kesatuan. Ad-duha wal insyirah. Jadi kalau baca surat ad-duha itu diiringkan dengan al-insyirah karena satu paket ya. Ad-duha dan al-insyirah. Nah, ad-duha pun nanti termasuk surat yang membahas ya terkait dengan ya, hiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok ya kita bahas insya Allah ad-duha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dibully ya oleh orang-orang kafir. Jadi kemarin juga kita sudah bahas di surat At-Tin ya tentang larangan membuli ya manusia. Ya di surat Al-Insyirah pun sama ya, kita diperintahkan untuk uh, dihibur hati kita dengan Al-Qur'an, dibesarkan hati kita dengan Al-Qur'an. Ad-duha pun sama, di mana ketika Nabi dibully ya oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu karena tidak memiliki anak laki-laki ya, itu pun menjadi penghibur bagi Nabi. Nah, oleh karenanya dari surat ini ya, baik surat Al-Insyirah maupun surat Ad-Duha, kita mengambil sebuah ibrah bahwasannya ketika kita sedih, ketika kita galau, ketika kita kecewa, ketika hati kita sempit, maka tidak ada obat terbaik selain Al-Quran. Tidak ada obat terbaik yang bisa menghibur hati kita selain Al-Quran. Dan bagi hati yang sedang sedih, bagi hati yang sedang galau, bagi hati yang sedang apa? Ya,
kecewa, marah, ya kesal, bertasliahlah dengan Quran itu, hiburlah hati kita dengan Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu merupakan hiburan bagi kita. Al-Quran itu hiburan bagi kita. Contoh pernah kita bahas juga lengkap pada saat itu, tadabbur Quran surat Yusuf, di mana surat Yusuf pun turun menjadi hiburan ya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menghibur. Surat Yusuf diturunkan sebagai hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah kita. Kita pun harus menghibur diri. Harus ada surat-surat andalan yang kita baca ketika kita sedih, ketika kita kecewa tadi, galau dan sebagainya. Bacalah surat Al-Isyrah ini sebanyak-banyaknya. Dengan begitu insya Allah kita sedang menghibur diri kita dan menghibur jiwa kita dengan Al-Quran. Dan tidak ada hiburan terbaik selain Al-Quran. Kita mencari ya hiburan-hiburan lain, jalan-jalan, healing ke sana ke sini, ya jalan-jalan misalkan keluar negeri, keluar kota, ya. Tapi pada akhirnya ya kebahagiaan sejati itu ada pada Al-Quran. Kita mencari ketenangan dimanapun, ya pasti akan kita temukannya di mana di dalam Al-Quran. Lapangkan hati kita dengan Al-Quran ketika kita sempit. Maka perhatikan ayah bunda bang kakak sekalian, di dalam surat Al-Insyirah ini, di dalam surat Alam-Nasyrah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah kepada Nabi Muhammad SAW selaku manusia yang sempurna. Ya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Yaitu apa namanya? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan derajatmu Muhammad. Jadi kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sangat sempurna Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah tinggikan derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan untukmu. Nanti kita akan bahas ya. Bagaimana cara Allah meninggikan Rasulullah SAW. Kemudian di surat At-Tin dijelaskan juga bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Ya, kemarin kita sudah bahas laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga di situ ada larangan. Larangan untuk apa? Membuli orang lain, ya. Larangan untuk membuli ya fisik ya, orang lain. Itu sangat diharamkan dalam Islam. Pernah kejadian ya di mana ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu. Saking cemburunya akhirnya keluar kalimat, ya, kenapa sih engkau itu lebih suka berlama-lama dengan Sofiyah, ya istri Nabi yang lain. Padahal Sofiyah itu pendek, ya kata Aisyah kan. Sofiyah itu pendek, ya. Di riwayat yang lain Sofiyah itu kulitnya maaf ya hitam gitu. Maka kata Nabi SAW, fawallahi demi Allah, seandainya ucapan kamu itu ya dilemparkan ke lautan, maka lautan itu akan berubah menjadi pahit rasanya, ya dari asin menjadi pahit. Itu saking berbahayanya kita membuli orang lain dari segi fisik. Dan hari ini fenomena bullying ini di mana-mana sedang terjadi ya. Ya, di sekolah ya, sehingga kita lihat banyak orang yang mengakhiri hidup gara-gara dibully. Ya, itu di surat At-Tin sebetulnya sudah Allah turunkan untuk kita, Allah ajarkan kepada kita. Maka di surat Al-Insyirah ini ya kita pun dijelaskan juga, menjelaskan juga bahwasanya ketika seseorang mendapatkan bullying ya, mendapatkan kepenatan dalam hati, kesempitan dalam hidup, lapangkan hati kita dengan surat Al-Insyirah ini. Ya, lapangkan ya dengan surat Al-Insyirah. Maka dalam surat At-Tin diterangkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kesanggupan baik lahir maupun batin, dan kesanggupan itu menjadi kenyataan bila mana mereka mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah bahas di surat At-Tin, summa radadnahu asfali safilin, kemudian kami lemparkan mereka ke posisi yang rendah. Di At-Tin kan disebutkan posisinya menjadi rendah. Ya, rodadnahu asfal safilin. Kami lemparkan mereka kepada derajat yang rendah. Gara-gara apa? Satu, akhlak yang buruk. Dua, menjauhi Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran akan direndahkan derajatnya. Dan kebalikannya di surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan sebutanmu. Kami tinggikan namamu. Kami tinggikan derajatmu, wahai Muhammad SAW, ketika mereka dekat dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Ketika mereka dekat dengan Al-Quran. Maka ini adalah surat yang menghibur hati kita, ya, dinamakan sebagai surat Asy-Syarh, ya. Syarah itu artinya kelapangan, ya. Kemudian kesesuaian penamaan. Yang pertama, kelapangan hati merupakan di antara nikmat yang paling utama. Itu yang paling nikmat dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan hati kita lapang. Nikmat itu bukan terkait dengan seberapa besar rumah kita, seberapa banyak mobil kita,
seberapa banyak harta kita, seberapa banyak tabungan emas kita, investasi kita, bisnis kita yang maju, bukan. Karena berapa banyak orang yang ya memiliki rumah yang besar, ya, kendaraan yang banyak, harta yang mewah, tabungan yang banyak, tetapi mereka tidak merasakan ketenangan. Hari ini ketenangan dan kelapangan hati merupakan sesuatu yang sangat mahal. Pernah kita mendengar ada seseorang ya, artis ya, kayaknya luar biasa, mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Pernah juga kita lihat ada orang yang popularitasnya tinggi, dikenal oleh semua manusia, mengakhiri hidup juga dengan cara yang buruk. Pernah kita dengar ada seorang pengusaha yang sukses luar biasa bisnisnya, tidak tenang mengakhiri hidupnya juga. Sehingga yang paling penting bagi kita itu adalah lapangnya hati. Isyrah sadar, kelapangan hati yang paling kita butuhkan, dan itulah yang hari ini manusia cari. Semua manusia mencari ketenangan sehingga akhirnya apa? Stres kerja, stres kerja, stres kerja, jatuhnya healing aja. Jalan-jalan aja kemana, ya, pergi kemana, stres gitu kan. Mencari pelarian untuk mendapatkan ketenangan yang semu. Dan mereka nggak akan dapat mendapatkan ketenangan itu karena ketenangan as-sa'adah, tumakninah, ya, as-sakinah wal fil Quran. Dia hanya ada di dalam Al-Quran dan sifatnya tanazzul, diturunkan oleh Allah. Betapa banyak bahkan orang yang nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya bisnis, nggak punya mobil, nggak punya harta, tapi dia tenang hidupnya itu. Khusyuk sholatnya, baca Quran nyaman, padahal nggak punya apa-apa. Ya, dan betapa banyak manusia yang seakan-akan dari pandangan mata manusia dia sempurna, tapi ternyata di dalam hatinya ada kekosongan atau kekopongan hati. Nah, maka tema utama dari surat Asy-Syarh itu menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian intisari ayat, ya. Nikmat yang paling utama setelah keimanan adalah kelapangan hati. Perhatikan. Nikmat yang paling utama, yang paling tinggi setelah iman, tahapan kedua adalah hati. Lapangnya hati kita. Itu kalau diprioritaskan, nikmat pertama adalah nikmat iman, yaitu nikmat iman itu kan Al-Quran, nikmat mengenal Allah, nikmat mengenal Rasulullah. Nah, di bawahnya adalah nikmat ketenangan hati. Baru nanti nikmat yang paling rendah adalah harta. Selalu saya ulang-ulangi, harta itu adalah nikmat yang paling rendah, yang paling paling ibaratnya ya, kecil gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling remeh. Itu nikmat harta. Jangan kebalik. Manusia hari ini memasukkan harta itu sebagai prioritas nomor utama sehingga dia nggak tenang. Padahal yang nomor kedua setelah iman adalah as-sakinah atau asyarah bisadar, lapang hati kita. Karena hal itu menjadikan pemiliknya tidak akan bersedih atas sesuatu yang hilang darinya. Jadi orang yang sudah lapang hatinya, dia tidak akan sedih terhadap sesuatu yang hilang darinya. Ya, hilang jabatan, hilang tahta, hilang harta, hilang apapun. Ya, dia kehilangan sesuatu, dia nggak sedih lagi. Kenapa? Sudah lapang hatinya. Ya. Kemudian tidak murung dan galau ketika suatu musibah itu menimpanya. Diuji dengan sakit, diuji dengan musibah, ya, diuji dengan apa? Ya, ibaratnya kehilangan harta benda dan sebagainya, nggak murung, nggak galau. Kenapa? Lapang hatinya dan tidak akan bingung dan gelisah, ya, ketika yang ia nanti-nantikan tidak kunjung datang. Dia berdoa, kemudian nggak gelisah, dan sudah lapang hatinya itu, sudah tenang hatinya itu. Gak risau terhadap rezeki, gak risau terhadap yang namanya ya apa yang dia inginkan itu kenapa belum kunjung datang juga, gak masalah, tenang hatinya. Oleh karenanya dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa orang yang beriman, man amila shalihan, melakukan amal solih, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyanna, kami akan hidupkan dia dengan jaminan tuh di situ. Fa la nuhyiyanna, kami akan pastikan dia itu hidup dalam hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
Dijamin sama Allah siapa orang yang melakukan amal salih. Dan amal salih akan mendatangkan yang namanya kelapangan hati. Ya, isyrahus sadar, lapang hati kita. Dengan apa? Amal soleh. Lapang hati kita dengan baca Quran, lapang hati kita dengan wakaf, lapang hati kita dengan sholat duha, lapang hati kita dengan qiyamul lail. Semua amal soleh yang dilakukan akan mendatangkan ketenangan dan kelapangan dalam hati. Sebaliknya, maksiat dan dosa yang dilakukan akan mendatangkan kesempitan dalam jiwa, kesempitan dalam hati. Yang kedua, nikmat paling utama yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya di akhirat adalah pengampunan dosa. Itu nikmat yang paling utama juga. Ketika seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di TikTok kita bahas bahwasannya puncak tertinggi seseorang itu di dalam surga mendapatkan ridhonya Allah, dan puncak tertinggi yang akan didapatkan oleh seorang manusia di hadapan Allah ketika hari pengadilan adalah diampuninya atas dosa-dosa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami akan ringankan beban yang menanggung di pundakmu. Beban berat yang ada di pundakmu. Karena kita nanti lihat bahwasanya dosa itu adalah sesuatu yang membebani kita. Ya, membebani punggung kita. Sehingga kenapa hari ini kita berat melakukan amal, berat melakukan amal soli, berat ngaji, berat ke majelis ilmu, berat mentadaburi Al-Quran, berat melakukan amal soli karena ada dosa-dosa yang membebani punggung kita. Dan ingat yang ketiga, dosa adalah sebab kegundahan, kegelisahan, keburukan, kesedihan, kepayahan. Orang yang menanggung dosa itu sedih terus, gundah terus, gelisah terus, capek terus gitu. Kenapa? Ada dosa di situ. Sehingga harus diringankan dulu supaya ibaratnya tidak membebani perjalanan kita. Kita akan bahas nanti di ayat kedua. Kemudian tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala melainkan disebutkan pula di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari ayat wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau disebutkan nama Allah pasti disandingkan dengan ya, nama Rasulullah pasti disandingkan dengan nama Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Selalu disandingkan nama Muhammad ya, nama Rasulullah ya. Sallallahu, bersolawat Allah ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ditinggikan nama Muhammad sehingga nama Muhammad SAW selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Allah mengangkat sebutan beliau bahkan di mata orang-orang kafir sekalipun. Orang kafir pun mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ditanya, ini Muhammad ini siapa sih? Mereka akan menjawab, Muhammad adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Bukankah semua orang Quraisy pada saat itu menitipkan hartanya kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah kan? Rasulullah itu dititipkan hartanya. Si fulan nitipin harta emas, ya. Si fulan nitipin apa? Si fulan nitipin apa? Dititipkannya ke Nabi. Pada saat itu belum ada bank. Kan nitipkan ke orang yang paling amanah, yang Al-Amin. Ya, disebut sebagai Rasulullah Al-Amin. Masya Allah. Dijaga semuanya itu. Sehingga ketika Rasulullah akan hijrah, Rasulullah memerintahkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Tolong nanti bagi-bagikan harta ini ke si fulan, ini titipan si fulan, ini titipan si fulan. Berarti mereka sangat percaya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin. Orang yang dipercaya. Maka ya salah seorang di antara mereka mengkategorikan Nabi Muhammad sebagai orang nomor satu di alam semesta ini. Wah gitu ya. Orang-orang kafir itu. Dan salah seorang di antara mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya yang mampu menyelesaikan masalah di alam semesta. Bukankah kita tahu bahwasannya ya, Nabi Muhammad SAW pernah menyelesaikan konflik ya orang-orang Quraisy pada saat itu, setiap tahun pasti perang aja. Gara-gara apa? Mau mindahkan Hajar Aswad kan ke Ka'bah itu. Nah ini diselesaikan konfliknya oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di dekat Jabal Qubais yang hari ini ya dijadikan istana raja. Kalau kita keluar dari Mas'a ya tempat sa'i jalan kan itu ada tembok ya di tembok besar kanan kiri kita itu ya tempat sa'i itu
Disitulah di Jabal itu kan Nabi Muhammad SAW berunding dengan orang-orang Quraisy, dengan pemuka-pemuka Quraisy, sehingga akhirnya apa tuh? Ya, disediakan apa? Disediakan kain setiap kepala suku dari masing-masing Quraisy itu memegang talinya itu. Memegang apa? Sudutnya. Dibawalah Hajar Aswad. Selesai konflik itu. Sehingga orang-orang kafir meyakini bahwasannya yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di alam semesta ini, di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Baik. Yang keenam, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengatakan, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Nanti kita lebih perdalam lagi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga Imam At-Tabari dan Imam Malik rahimahullah taala, maka berbahagialah dengan berita ini. Wahai orang-orang yang sedang mendapatkan ujian dengan adanya kemudahan setelahnya. Dan ini adalah janji Allah dalam kitabnya. Jadi orang kalau sudah susah, orang sedang sulit-sulitnya, puncak-puncaknya masalah, berbahagialah. Sebab sebentar lagi Allah berikan jalan keluar. Allah iringkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini. Allahu Akbar. Yang ketujuh, seorang hamba yang berakal tidak sepantasnya menyia-nyiakan waktunya kecuali untuk beribadah, karena ibadah merupakan kewajiban sepanjang usia yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian diriwayatkan dari Hafiz bin Humaid, ia berkata, Ziyad bin Hudayr berkata kepadaku, bacakanlah Al-Qur'an untukku. Jadi minta dibacakan Al-Qur'an kepadanya. Dan itu di antara sunnah ya, kita pun bisa meminta orang lain membacakan Al-Quran kepada kita. Kita putar aja murotal gitu kan, atau kita dengarkan ya murotal, insya Allah itu akan apa ya, akan melapangkan hati kita juga. Dan itu termasuk bagian dari sunnah, minta orang lain membacakan Al-Quran di hadapan kita itu. Dan Rasulullah pun melakukan itu. Ya. Minta seseorang bagus bacaannya, tolong dong bacakan Al-Quran di hadapan aku gitu kan. Dan seseorang akhirnya membaca di hadapan Ziyad bin Hudayr ya. Uh, Dibacakan akhirnya dibacakan surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 3. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian ya, ia berkata, wahai anak Ummu Ziyad, alladzi anqadha dhahrak, memberatkan punggung Rasulullah, yang memberatkan punggung Rasulullah kan. Alladzi anqadha dhahrak. Maksudnya ada, jikalau dosa memberatkan punggung Rasulullah, lantas bagaimana denganmu? Kalau dosa saja membuat Rasulullah merasa, lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang kecil? Maka ia kemudian menangis seperti seorang anak kecil yang menangis. Dan permasalahan ini penting sekali ya Bunda. Kalau Nabi saja merasa berat dengan bebannya, punggungnya, padahal kita tahu bahwasanya dosa Nabi adalah ya tidak banyak seperti kita, itu merasa terbebani Rasulullah itu, apalagi dengan kita. Yang bertanya, seorang jamaah bertanya, Ustadz, kenapa ya saya diuji dengan ujian ini, Ustadz? Tanya aja, balikan lagi tanyanya ke dalam diri, berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Jangan bertanya kenapa saya diuji dengan ujian ini, tapi tanyakan kenapa saya melakukan dosa yang banyak itu. Dan masih merasa suci kan kita. Fala tuzakku anfusakum. Kita merasa suci. Padahal dosa kita banyak sehingga Allah tegur kita dengan dosa itu, dan tidaklah sebuah dosa ya diturunkan kepada seseorang kecuali untuk menggugurkan dosa-dosa itu sendiri, memberikan pahala yang lebih. Ya, jadi jangan tanya kenapa Ustadz hidup saya seperti ini, tapi tanyakan kenapa saya banyak dosa. Ya, seakan-akan tidak terjadi dosa pada diri kita, padahal dosa kita banyak dan dosa itulah yang membebani perjalanan kita dalam kehidupan. Ya. Dan ini permasalahan yang sangat penting sekali ketika kita membaca Alladzi anqadha dhahrak. Di sini para ulama mengatakan, apakah para nabi itu maksum terjaga dari setiap dosa dan kemaksiatan? Kan di ayat kedua, dosa yang membebani punggungmu. Berarti Nabi Muhammad dosa begitu ya. Maka lihat jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
mengatakan bahwasannya seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahwa para nabi itu maksum. Jumhur ya, muslimin seluruhnya sepakat itu bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang maksum, terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan. Ya, dalam menyampaikan risalah dari Allah. Mereka terjaga dari dosa-dosa besar, namun terkadang terjadi dosa-dosa kecil di antara mereka. Ya, itu dosa-dosa kecil. Jadi kalaupun ditegur, semisal dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla, engkau bermuka masam. Bukankah Nabi maksum? Betul. Dalam menyampaikan risalah, nggak mungkin Nabi menyampaikan hal dosa, nggak mungkin. Tapi dalam bab manusiawi, kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan kecil itu wajar. Itu menandakan bahwasannya mereka itu hanyalah manusia biasa yang diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi, akhir surat Al-Kahfi, Kul inna ma'ana basyarum mislukum yuha ilai. Aku ini manusia biasa, kata Nabi. Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala menegur mereka atas perbuatan tersebut sehingga mereka bergegas untuk bertobat. Pendapat inilah yang dipegang oleh para sahabat tabi'in, para imam dan jumhur ulama kaum muslimin. Jadi kalau ada teguran-teguran seperti ini bukan menandakan Rasulullah SAW itu berdosa besar, tidak. Tapi ya itu dosa-dosa kecil bagi sebagian orang itu menjadi besar gitu. Bagi orang solih melakukan dosa kecil itu bisa menjadi besar gitu. Bagi orang bagi orang solih. Tapi bagi orang yang berdosa mah dosa dosa kecil, dosa-dosa itu dianggap remeh kan, bagi orang yang sudah terbiasa dengan dosa. Ya, seseorang kalau misalkan gak baca Quran, ada yang menganggap bahwasannya wah seperti melakukan dosa besar sekali gitu kan. Kalau nggak baca Quran. Tapi ada orang yang nggak baca Quran biasa-biasa aja. Tergantung kesensitivitasan hati. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, soli, melakukan sedikit saja dosa itu nggak nyaman di hati, sehingga minta maaf. Saya punya seseorang ya, Masya Allah, semoga Allah jaga beliau. Beliau tuh minta maaf gitu, minta maaf gitu. Dan ke saya tuh datang. Dan maaf ya, maaf kenapa? Ya, bagi kita mah biasa-biasa saja gitu. Kemarin lupa membalas chat gini-gini-gini. Aduh, saya nggak enak ini perasaan. Dia minta maaf. Lain kesempatan misalkan dia apa, minta maaf lagi. Maaf ya, merasa nggak enak dalam tanda petik kalau ada sesuatu nih mengganjal dalam hati itu. Maaf ya, saya minta ridhonya ya, minta maafnya ya, ya minta ikhlasnya. Ya, ketika apa? Hati terbiasa dengan sesuatu yang jernih ya, terbiasa tidak menyimpan apa ibaratnya dosa gitu ya, nggak nyaman. Ini dia minta maaf. Itu disampaikan. Saya tuh sebenarnya nggak enak ya, tapi ini adalah bab dari apa saya ingin menasehati dalam ketaatan, ketakwaan. Tapi saya perlu sampaikan semata-mata ini bukan karena saya benci kepada kamu, tapi ya karena saya ingin kamu itu lebih baik lagi. Ya dia sampaikan gitu. Masya Allah. Ya, jadi nggak nyamanan dengan yang namanya dosa. Nah, apalagi kita ya, berarti saya jadi termotivasi ya untuk ibaratnya, oh iya ya, jangan terlalu lama untuk ini, untuk menyimpan menyimpan dosa kita. Taib. Ya, subhanallah, eh, saya masukkannya ini surat Ad-Duha di sini ya. Harusnya Al-Insyirah. Ya, kita bahas di sini saja berarti. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah nashrah? Apa itu nashrah? Hmm. Apa itu nashrah? Eh, alam nashrah. Nashrah itu berarti memperluas, memperluas, melapangkan, membuka, memberi pemahaman, menganugerahkan ketenangan. Nih, banyak nih makna dari nasroh. Di sini saja ya. Nasroh, nasroh. Apa itu nasroh? Memperluas, melapangkan.
membuka, memberi pemahaman, pemahaman, menganugerahkan, menganugerahkan ketenangan. Ini namanya nasyr. Jadi dalam bahasa Arab itu satu kata itu bisa bermakna banyak. Dia bisa memperluas, nih, satu, melapangkan, membuka, memberi pemahaman, menganugerahkan ketenangan. Nah, kita bahas. Bisa di screenshot ya atau ditulis ini. Tidak ada di materi. Nasroh itu artinya apa? Memperluas. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah memperluas hatimu Muhammad? Ya, memperluas hatimu Muhammad itu luas. Diluaskan hati Nabi Muhammad. Lawan atau antonim dari kata luas itu adalah sempit. Kemudian apa? Kecil, terbatas. Ada limit ya, ada terbatas. Berarti seseorang yang sempit, hatinya itu kecil dan terbatas, merasa terbatas, itu harus diluaskan. Doyik. Ya, ya. Doyikul qalb. Hati yang sempit gitu. Doyikon, harojan, berat, sempit. Ya. Maka ada orang-orang yang hatinya itu sempit. Hatinya itu ya berat gitu. Doyikon harojan ka'annama yas'adu fis sama. Seperti orang yang apa ya namanya dari segi napas itu sesek gitu. Hati itu sesek. Itu kondisi ketika hati manusia jauh dari Al-Quran. Diluaskan dengan nasyrahul qalb atau insyirahul qalb dengan Al-Quran tadi. Jadi orang yang sedang merasakan sempit, terbatas gitu ya, maka luaskanlah dengan Al-Quran. Luaskanlah dengan Al-Quran. Diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Kalau tidak segera diluaskan, maka dia berpotensi menjadi qaswatul qalb. Qaswatul qalb. Ya. Jadi akhirnya terbatas. Qaswatul qalb berarti mengeraskan hati. Kalau sudah hati keras, jangankan bisa lapar. Nggak bisa. Tertutup akhirnya. Makanya nasyrah itu membuka, lawannya tertutup. Ya. Maka buka hati kita, bahasa Al-Quran banyak sekali. Bukalah hatimu, bukalah hatimu. Nanti kita lihat ya di surat Az-Zumar. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, fawailu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ya. Kita lihat. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Sini. Afaman syarah. Nah, Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Ulaika fi dhalalim
mubin. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, tidakkah kalian melihat ada orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah? Apa penyebab seseorang bisa lapang hatinya? Itu kan pertanyaan selanjutnya tuh. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apa yang menyebabkan seseorang itu bisa lapang hatinya? Lihat dalam surat Az-Zumar ayat 22 ini. Seseorang bisa lapang hatinya. hmm, Dengan apa seseorang bisa lapang hatinya itu? Ya bisa luas hatinya, bisa lapang hatinya, bisa terbuka hatinya, bisa faham hatinya, bisa tenang hatinya dengan lil Islam, dengan Islam nih. Ya, dengan apa? Dengan Islam. Dengan Islam hati seseorang itu bisa lapang. Islam itu artinya apa? Berserah gitu. Berserah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan Islam di sini dengan Al-Qur'an. Hati seseorang itu akan lapang. Kenapa? Karena fahuwa Islam dan Al-Quran itu adalah nur, cahaya dari Allah. Cahaya nih. Adalah cahaya. Jadi orang yang orang yang dilapangkan hatinya itu akan dimudahkan menerima Islam, menerima Al-Quran, dan juga dia akan apa? Dikasih cahaya di dalam hatinya. Dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau seseorang sudah ada cahaya di hatinya, sudah ada apa? Al-Qur'an, maka Allah akan ini lapangkan ini. Syarahallahu sadrahu lil Islam. Yang dilapangkan apa? Hati yang disentuh di sini. Sadroh, hati. Hati. Hati yang mana yang dilapangkan? Hati yang pertama itu. Kan hati itu ada, masih ingat ya perumpamaan surat An-Nas tuh kan? Ini rumah alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu di sini kan pintu. Di pintunya nih, pintu. Ini namanya sodrun, hati. Di sini ruang tamu adalah kolbun dan kamar tidur adalah fuadun. Fuad. Masih ingat ya analogi ini? Sodrun itu adalah gerbang hati yang pertama kali, pintu. Kalau pintunya ini terbuka, wah gampang ke sini masuk ke kolom. Kalau pintunya sudah terbuka dari kolb masuk ke fuad, ini bagian inti yang paling dalam, hati yang paling dalam. Nah, sekarang bagaimana seseorang itu bisa merasakan tenang kalau di pintunya saja dia tutup sehingga sakinah belum bisa masuk. Bagaimana dia akan tenang kalau sodernya saja terkunci gitu kan. Makanya di sini soder diartikan apa? Membuka nasroh itu. Kami bukakan hati mereka, ya nih dibuka. Sodar dibuka pintunya, hidayah datang gitu. Al-Quran datang ke hati, ke kolb. Sudah selesai belum dari kolb harus, dari kolbun itu harus dimasukkan ke dalam fuad. Barulah ketika Al-Quran sudah masuk nih ke sini, dari sodar ini masuk ke hati kita, ya berubah menjadi hati yang bercahaya. Nah, baru hati ini yang bercahaya. Dan Allah sehingga mencela orang yang tidak membuka hatinya, tidak melapangkan hatinya, tidak mau menerima Al-Quran, sehingga tidak ada cahaya di dalam hatinya, maka berefek kepada apa? Qasiyah, akan menjadi keras hatinya. Keras hatinya, kenapa? Sebabnya dia jarang berzikir mengingat Allah. Apa zikir terbaik? Zikir terbaik yaitu Al-Quran. Balik lagi itu ke situ. Maka celakalah hati yang jauh dari mengingat Al-Quran.
Akan apa? Akan jadi keras hati itu. Kalau sudah keras konsekuensinya apa? Nauzubillahi min dzalik. Mereka berada dalam dolalim mubin. Dolalim mubin. Kesesatan yang nyata. Dolal artinya apa? Sesuatu yang gelap. Naungan yang gelap. Ya, jadi gelap lah hidup kita. Nggak ada cahaya. Orang yang nggak ada cahaya gelap tidak? Gelap. Itu namanya alam nasroh laka sudrok. Sehingga nasroh juga bermakna apa? Memberi pemahaman. Nih nasroh. Memberi pemahaman. Orang difahamkan Al-Quran nih, kita dikasih pemahaman Al-Quran hari ini. Bisa paham, bisa mengerti Al-Quran. Itu termasuk insyirahnya hati kita. Itu termasuk Allah memberikan apa? Memperluas, melapangkan, membuka pemahaman Al-Quran kita dan difahamkan. Dan itu nikmat yang sangat besar. Sehingga dari proses semua ini akan lahir yang namanya ini. Ketenangan. Menganugerahkan ketenangan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil Quran. Segala puji atas nikmat Al-Quran ya Allah. Orang yang sudah dilapangkan hatinya, dia akan tenang. Tenangnya dengan apa? Al-Quran. Tenangnya dengan Al-Quran. Allah menganugerahkan ketenangan kepada kita. Dengan apa? Dengan masuk lewat pintu Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gimana ya Bunda? Sudah paham kan kenapa kita itu sangat ngotot dengan dakwah Quran ini? Kenapa saya ngotot sekali dalam tanda petik harus ayo belajar Quran, ayo mengkaji Al-Quran, ayo mentadaburi Al-Quran, ayo hidupkan Quran. Karena hanya dengan Quran satu-satunya jalan, gak ada jalan yang lain. Terapi ini gitu ya, psikologi ini ya, terapi nggak ada yang terbaik sebaik Al-Quran ya Bunda. Dan kehidupan di dunia ini berat ya, berat tidak hidup di dunia? Kita lanjut ke ayat 2. Alladzi anqadha dhahrak. Berat tidak hidup di dunia? Berat. Apa buktinya dunia ini, kehidupan di dunia ini berat? Kita mau makan harus bekerja dulu tidak? Harus bekerja dulu, mencari makan. Mau pergi ke satu tempat harus jalan dulu kan? Harus pakai motor dulu baru sampai. Mau mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang harus ikhtiar dulu. Mau pintar harus ngapain? Belajar dulu, baca buku yang eh, berjilid-jilid yang tebal. Mau melakukan apa itu berat. Bahkan ya memakan mie instan yang kata manusia itu instan, butuh proses nggak? Makan mie instan. Mie instan. Oh perlu proses. Ngapain tuh? Makan mie instan yang katanya instan itu. Masak dulu air. Hangatkan airnya. Panaskan, dituang airnya. Didiamkan 5 menit. Digunting bumbunya. Dimasukkan bumbunya. Diaduk, dikocek. Baru kita bisa makan. Sesuatu yang instan sekalipun nggak instan. Jadi nggak ada yang instan sebetulnya kan? Karena yang instan pun butuh usaha. Butuh proses. Sehingga sesuatu itu akhirnya memberatkan. Alladzi anqadha dhahrak. Hidup itu berat nggak? Berat tadi. Ya, alladzi anqadha dhahrak. Makanya beban berat itu ya, alladzi anqadha dhahrak itu yang yang membebankan ya, yang Allah nanti akhirnya apa? Alladzi anqadha dhahrak wa wada'na anka wizrak itu kami simpan ya, letakkan anqadha dhahrak bebanmu itu. Wa wada'na anka wizrak kami ya telah hilangkan daripadamu bebanmu. Ayat kedua ya. Alladzi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sekarang kita bahas wa wada'na. Wa wada'na
Berasal dari kata wadoa, wa wado'na, artinya apa? Banyak maknanya. Dia meletakkan, meletakkan, merendahkan, meringankan, menghilangkan, meremehkan. Ada berapa maknanya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima makna dari kata wa wada'na. Angka wizrok. Wizrok itu ya, dari wizrun, wizrok itu artinya apa? Wizrok. Dari kata wizrun, wizrun itu dalam bahasa Arab artinya adalah gunung. Nama lain dari gunung itu wizr. Bukan hanya jibal atau jabal, tapi dalam bahasa Arab gunung pun disebut sebagai wizrun. Kita lihat ya. Wa wada'na angka wizrok. Dan kami simpankan atau kami letakkan. Diletakkan dulu. Apa? Beban yang berat. Beban yang berat itu, atau tadi gunung tadi ya, di bahasa Arab diungkapkan dengan gunung tadi, kami letakkan dulu beban yang berat. Apa masalah kita hari ini? Apa masalah kita hari ini? Masalah kita hari ini adalah menggenggam masalah itu. Kita sering menggenggam terus masalah itu. Saya analogikan, ini ada gelas di hadapan saya. Ini gelas. Gelas ini diisi air. Isi air penuh, setelah penuh, kita pegang gelas ini 1 menit. Pegang gini, genggam 1 menit. Kuat nggak pegang gelas 1 menit? Kuat nggak ya Bunda? Kuat insya Allah 1 menit. Sekarang tambah 10 menit. 1 jam. 1 jam masih kuat nggak gini? Pegang gelas di rumah masing-masing, isi air, pegang 1 jam. Gini aja pegangnya. Kuat nggak megang gelas 1 jam kayak gini? Nggak boleh ngapa-ngapain. Pegal nggak? Pegal. Sekarang tambah 3 jam. Sekarang tambah 1 hari pegang gelas gini. Nggak boleh bergerak. Masih pegal sekali. Terus gimana kalau setahun pegang gelas ini? Gimana kalau 10 tahun pegang gelas ini? Gimana kalau 20 tahun pegang gelas ini? Pasti nggak kuat itu. Jangankan 10 tahun, 5 menit aja kita gini aja pegang gelas. Ini kan bebannya sama. 1 menit dengan 5 menit sama. Beban ini nggak berubah. Kenapa jadi berat? Karena kita selalu genggam ini. Tugas kita ngapain? Simpan. Nih tugas kita nih, simpan nih. Nah, simpan dulu nih. Selesai. Ringan tidak tangan kita? Ringan. Tugas kita atau yang kita lakukan hari-hari ini adalah menggenggam masalah itu. Dan kita nggak mau nyimpen masalah kita ini, serahin sama Allah. Dipegang terus masalah. Ustadz saya sakit Ustadz. Dipegang tuh masalah. Simpan. Ya saya sakit ya Allah, saya simpan. Saya ridho. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiyya wa rasul. Itu kalimat tadi itu yang kita pelajari itu. Simpan masalah kita. Ustadz saya punya masalah. Anak saya susah diatur Ustadz. Gimana? Simpan dulu masalah. Ya Allah,
Saya pasrahkan masalah ini kepada Engkau. Saya terima ya Allah masalah ini. Saya serahkan kepada Engkau. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita punya masalah dengan apa? Dengan hutang kita. Jangan di sini, jangan terus digenggam ini hutang-hutang kita. Simpan dulu sesaat. Saya pasrahkan ya Allah hutang saya. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya udah nggak ngerti ya Allah. Itu namanya total surrender. Udah bener-bener mau pasrahkan semuanya sama Allah. Kan yang jadi masalah itu ketika kita merasa mampu itu. Ah bisa, ini gampang lah. Ini bagi saya, ini kecil lah bagi saya. Letakkan dulu. Karena meskipun bebannya kecil, bebannya ringan, bertahun-tahun ayah bunda pegang terus ini jadi berat. Makanya pentingnya bagi kita untuk meletakkan dulu dosa kita. Karena dosa itu membebani punggung kita nih. Udah banyak nih punggung kita ini. Udah terbebani punggung kita itu berat. Gak bisa ngapa-ngapain. Letakkan dulu dosanya dengan apa? Dengan istighfar. Dengan kembali kepada Allah. Dengan kembali kepada Al-Quran. Letakkan. Bertahun-tahun kita tuh menggenggam itu tuh. Masalah itu, beban itu kita terus-terusan tuh. Kedua, makna wawadona artinya apa? Rendahkan. Rendahkan diri kamu. Jangan meninggi, jangan meninggi terus. Jangan up, ya, jangan dalam tanda petik merasa mampu, merasa bisa, merasa aku ini keakuan itu turunkan, rendahkan. Rendahkan egomu, rendahkan apa? Dirimu, rendahkan apa? Keakuanmu, merasa bisa, merasa mampu, merasa ya kuat, rendahkan di hadapan siapa? Allah. Wawadona itu. Merendahlah. Ya, jangan meroket gitu kan, merendahlah, jangan meroket. Kemudian makna wawadokna, kata Allah, kami ringankan nih. Kamu berat kan? Kami ringankan berat itu. Beban itu. Aku tahu kamu tuh berat. Aku tahu kamu tuh ya terbebani. Maka aku ringankan beban itu. Ah, nggak hilang semuanya misalkan. Tapi diringankan lumayan. Jangan bertanya, kenapa saya diuji bertahun-tahun Ustadz dengan ini? Allah ringankan sedikit-sedikit. Dan jangan mau langsung hilang. Kalau kita pun melakukan dosa dan maksiat bertahun-tahun sama Allah, enggak jauh sama Allahnya kan, enggak apa-apa ridho. Ya Allah, alhamdulillah mulai teringankan sedikit demi sedikit ya Allah. Harapannya ini apa nanti hilang itu, menghilangkan makna wawadokna itu. Kami hilangkan, benar-benar hilangkan, musnahkan penyakit kita, masalah kita, hutang-hutang kita, semuanya yang berkaitan dengan apapun yang membebani, memberatkan diri kita, dihilangkan. Itu makna dari wawadokna. Dan sehingga nanti puncaknya wawadokna itu adalah meremehkan. Ah, cuman gitu doang gitu kata Allah kan. Gimana gimana gimana. Kamu sakit? Ah, cuman segitu doang kata Allah. Gampang itu ya. Huwa alayya hayyin bahasa Al-Qur'an itu. Hayyin mudah. Gak, Ustaz saya nggak punya anak sekian puluh tahun. Wawadokna anka wizra. Kami hilangkan, kami rendahkan, kami ringankan, kami remehkan. Nggak punya anak, cuman nggak punya anak karena Allah. Wawadokna anka wizra. Kami akan hilangkan itu. Beban-beban yang berat. Kan setiap orang beda-beda wizroknya. Nah, setiap orang kan wizroknya beda-beda. Wizernya beda-beda. Ada yang wizrunnya itu tadi sakit. Ada yang wizrunnya itu beban beratnya itu adalah dengan anak. Ada yang dengan pasangan. Ada yang dengan keluarga. Dengan orang tua. Ada yang dengan bisnisnya. Beda-beda ujiannya. Wizrunnya itu. Ya, ada yang dengan sakitnya. Ya, macam-macam. Dan kalau kita percaya alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka wizrok, kami akan bebankan, ringankan, letakkan, rendahkan, hilangkan, remehkan wizrunmu. Sehingga ini semakin berat nih ya. Nanti lihat, perhatikan di dalam Al-Quran. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah. Qad khasiral ladina. Surat Al-An'am. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Orang yang gak yakin bahwasannya dia akan ketemu Allah. Rugi gitu kata Allah. Orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Rugi orang yang gak yakin bahwasannya dia ketemu dengan Allah. Rugi orang yang
nggak yakin bahwasannya Allah akan menolong dirinya. Rugi orang yang merasa Allah tidak bisa menyelesaikan urusannya. Rugi orang yang merasa Allah mampu menyelesaikan sakitnya. Rugi orang yang apa? Tidak bergantung kepada Allah, tidak bertawakal pada Allah. Hatta idza ja'atumus sa'atu baghtah. Sehingga ketika datang hari kiamat itu tiba-tiba jeber. Dan asa di sini maknanya bisa apa? Ujian yang datang tiba-tiba jeber. Anak tiba-tiba gimana, istri tiba-tiba gimana, kita tiba-tiba apa? Baghtah itu namanya. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Dan mereka akhirnya memikul auzarahum, ini lebih ngeri lagi nih. Nah, wa wada'na anka wizrok, wizrok itu satu beban. Ini auzarahum, bebannya banyak di mana? Ala zuhurihim, di punggung mereka, di belakang mereka. Ala sa'ama yazirun. Betapa buruknya apa yang mereka apa? Betapa buruknya apa yang mereka bawa. Buruk banget itu. Dosa-dosa itu kan. Makanya dari ayat kedua ini ringankan dosa kita itu dengan apa? Taubat. Ringankan dosa kita itu dengan mengakui semua kesalahan di hadapan Allah. Istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Mungkin saya dikasih ujian hari ini seperti ini karena saya jauh darimu ya Allah. Saya dapat ujian ini diuji dengan anak mungkin karena saya juga dulu gitu ya. Nggak memastikan makanan yang halal untuk anak-anak saya. Mungkin saya diuji dengan pasangan ya Allah. Mungkin dari dulu saya ada dosa atau maksiat yang saya lakukan, durhaka kepada Engkau. Ringankan dosa-dosa itu. Dengan apa? Dengan banyak beristighfar. Mohon ampun sama Allah, dekati Quran, mengkaji Quran, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang ya meringankan beban kita. Alladzi anqadha dhahrak. Yang ayat ketiganya, yang dosa itu akhirnya tadi qadha dhahrak di sini zuhurihim, membebani apa? Anqadha dhahrak, membebani punggungmu, ya, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu. Nah, baru tuh kalau udah dosa diampuni, tuh, dosa selesai, akan ditinggikan namamu, ditinggikan apa? Nama sebutanmu. Nah, gitu. Kalau udah di screening tuh, ibaratnya udah di laundry tuh, dengan berbagai macam wizard tadi dihilangkan, ya, karena dosa ini yang membebani, memberatkan. Zuhur, zuhur itu apa? Dohrak, dohraka itu, dohrok itu apa? Punggung kita, membebani perjalanan kita, membebani kehidupan kita. Simpan dulu dosa itu, letakkan dosa itu dengan apa? Dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak kembali kepada Allah, baru nanti akan diangkat derajat kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan ketika seseorang itu udah bersih, di screening sama Allah. Udah bersih, nggak ada dosa lagi, tinggikan tuh, dinaikkan. Namamu itu disucikan, dibersihkan. Rafa'na laka dzikrak. Dan lihat bagaimana akhirnya Nabi Muhammad SAW ditinggikan namanya. Nabi Muhammad SAW ditinggikan namanya. Lihat, perhatikan. Bagaimana akhirnya Allah sangat mencintai Rasulullah SAW sehingga Allah itu tidak memanggil nama Muhammad dengan kata ya Muhammad. Hanya ada dua nama Muhammad disebutkan. Muhammadur Rasulullah. Ya, Walladzina amanu asyidda'u 'alal kufari ruhama. Ya, Muhammadur Rasulullah. Itu pun disebutkan, disandingkan dengan Rasulullah. Dan di ayat yang lain di surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah seorang Nabi Muhammad adalah ayah di antara salah satu di antara kalian. Cuman ada dua nama Muhammad disebut dalam Al-Qur'an. Dan itu pun penyebutannya disandingkan dengan nama Allah tadi kan. Muhammad plus Allah. Muhammad Rasulullah. Masya Allah.
Ya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan derajatmu. Perhatikan, Allah ketika memanggil Nabi Musa, ya Musa la takhaf, disebut ya Musa, ya Zakaria, inna nubasyyiruka bigulamin ismuhu Yahya, ya Ibrahim a'rid an hadha, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Isa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Harun, ya Dawud. Semua nabi disebut namanya langsung. Illa Rasulullah SAW, kecuali Nabi Muhammad yang selalu disebutkan dengan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Lihat siapa yang menyebutkan itu? Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalam Quran itu Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat ya Muhammad, nggak ada. Ya ayyuhan nabi, jahidil kufar wal munafiqin wa ghlud alaihim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allahu akbar. Enggak pernah disebut wahai Muhammad. Nabi-nabi lain kita lihat, Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bisa berbicara langsung dengan Allah. Allah menyebut Nabi Musa dengan kalimat ya Musa, wahai Musa. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bukankah Nabi Ibrahim menjadi Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, tapi Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an hadza, wahai Ibrahim. Kita lihat Nabi Zakaria yang begitu dekat lekat dengan Allah dalam doa-doanya, ya Zakaria, disebut ya Zakaria. Kita lihat Nabi Yahya yang diberikan apa? Nama langsung dari Allah. Allah yang memberikan dia nama. Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitab, wahai Yahya. Ya Isa, bukankah kita tahu bahwasannya Nabi Isa adalah Ruhul Kudus, ruh yang sangat suci. Tapi mengatakan, Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya Maryam, ya kepada Maryam. Tapi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mengatakan ya Muhammad, tapi ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di ayat yang lain surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah, menyerulah kepada Nabi. Sallu, bersalawatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasallimu, sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wasallimu taslima, dengan sebaik-baik salam. Maka siapa kita, sahabat Al-Quran? Siapa kita? Ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Pertanyaannya, siapa saya? Sehingga saya berhak mendapatkan salam dari Allah. Allah bersolawat kepada kita. Allah menyampaikan salam kepada kita. Bukankah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan salam dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, sungguh ya, Ibunda Khadijah telah mendapatkan salam dari Allah. Sekarang Allah bersolawat kepada kita. Kenapa? Karena kita bersolawat kepada Nabi. Allahu Akbar. Bukankah Allah telah rafa'na laka dzikrak? Sampai di sini sudah terasa belum ya Bunda? Betapa Allah meninggikan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW sehingga setiap lisan kaum muslimin tidak pernah tidak menyebut namanya. Jutaan miliaran kaum muslimin hari ini selalu menyebut namanya dalam setiap sholat, dalam setiap azan, dalam setiap tahiyat terakhir. Tidak sah sholat kita kalau nggak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah tinggikan derajatnya. Bersih dari dosa, Allah harumkan nama kita. Bersih dari dosa, Allah tinggikan derajat kita. Bersih dari dosa, Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam ke masalah-masalah yang sedang kita alami. Oleh karenanya Allah jelaskan di ayat selanjutnya, ingatlah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perhatikan kata al-usri disebutkan alif lamnya 2 kali, al-usri, al-usri.
Inna ma'al usri yusra. Sini al-usri, al-usri. Alif lam itu menunjukkan spesifik satu. Perhatikan, ini harus konsentrasi. Alif lam itu ya menunjukkan satu. Spesifik satu kesulitan. Yusronnya tidak pakai alif lam. Berarti rumusnya baca ayat ini bukan begini ya Bunda. Perhatikan. Kita sering dengar ya ayat ini tuh diterjemahkan gini. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Gitu kan ya? Tenang aja, berbahagia saja karena setelah kesulitan akan ada kemudahan gitu kan? Iya enggak? Benar enggak? Setelah kesulitan ada kemudahan. Betul tidak? Ah, insya Allah Ustadz setelah ini pasti ada kemudahan. Betul enggak? Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Jawabannya salah. Itu salah. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, salah itu. Kalimatnya apa? Ma'a di sini. Ma'a itu bersama. Perhatikan di sini ada kalimat ma'a bersama. Jadi kalau ada kalau ada masalah, bersama masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Bukan setelahnya. Bukan setelah kita sulit baru ada jalan keluar. Enggak, bukan setelah, tapi bersama beriringan. Allahu Akbar. Itu kata ma'a itu. Dalam Quran bukan setelah. Kalau ba'da itu baru setelah. Fa inna ba'dal usri yusra itu baru setelah. Setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, salah kayak. Salah terjemahan seperti itu. Ma'a bersama. Ya. Di terjemahan coba lihat. Terjemahan Quran. Artinya apa? Bersama atau setelah atau bersama. Pasti diterjemahkan setelah. Ya. Nih, ya, saya baca di sini ada nih. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Setelah kemudahan itu beda itu. Setelah itu ya artinya ba'da. Fa inna ba'dal usri yusra. Enggak. Di ayat ini enggak disebutin ba'da tapi ma'a. Ma'a itu artinya apa? Bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Di sini pun ada tambahan huruf fa. Fa-nya itu bermakna cepat. Cepat itu pertolongan Allah itu fa inna ma'a fa inna maka sesungguhnya pertolongan itu sangatlah cepat. Inna ma'al usri yusra. Perhatikan. Di sini ada al usri pakai alif lam disebutkan dua kan? Dua kali ini. Nah, di sini alif lam al usri al usri. Al usri adalah kesulitan. Dan kalau disebut alif lam itu maknanya satu. Spesifik kesulitan itu. Sedangkan kemudahan, yusron tidak disebutkan menggunakan alif lam. Jadi cara membaca ayatnya ini bukan seperti ini. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kalau kita baca dari segi terjemah, bukan dari aspek balagoh keindahan bahasa Arab, kita akan menemukan berapa kesulitan? Al-usri berapa kesulitan di terjemahan? Dua. Yusron kemudahan ada dua, gitu kan? Benar nggak ya Bunda? Nah, coba cek. Inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Kan berarti al usrinya kesulitannya, lihat di terjemah, kesulitannya ada satu dan dua. Yusron ada dua dan dua. Cara membaca ayat ini bukan seperti itu ya Bunda. Bukan seperti itu. Bukan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Enggak. Kita baca dari segi aspek balagohnya, maka bersama satu kesulitan, kan al-usrinya itu ada satu, ada alif lamnya satu di situ. Cara bacanya jadi gini, bersama satu kesulitan, ada yusron dua kemudahan. Allahu Akbar. Satu kesulitan bersamanya diiringi dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron. Satu kesulitan ada dua kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Satu kesulitan ada empat kemudahan. Coba kurang baik apa lagi Allah sama kita?
Allahu Akbar. Satu kesulitan, Allah kasihnya dua kemudahan. Terus kita merasa apa tuh? Merasa Allah nggak nolong kita, merasa Allah nggak hadir dalam kehidupan kita, merasa Allah menzolimi kita. La haula wala quwata illa billah. Allah sudah iringkan dengan kesulitan itu ada dua kemudahan. Cuman kitanya nggak ngerti, cuman kitanya nggak tahu, cuman kitanya nggak paham. Sehingga kita suuzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah. Kata Allah, aku iringkan bersamaan, barengan. Dan kadang-kadang kita fokusnya ke kesulitannya aja. Kan di belakang itu ada dua kemudahan, yakin ya Bunda. Dan betapa banyak, Ustadz, saya diuji dengan sakit. Iya, diuji dengan sakit, tapi di belakang ibu, di belakang ayah bunda sekalian, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada ayah bunda sekalian. Kenapa kita hanya fokus kepada sulitnya saja dan lupa bersama kesulitan itu ada nikmat-nikmat yang lain yang Allah iringkan kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi harus baca surat ini besar hati kita. Baca surat ini besar hati kita, Masya Allah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kemudahan ada dua kemudahan. Satu kesulitan ada dua kemudahan. Satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi kemudahannya ada berapa? Empat. Berbanding nggak satu kesulitan dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita? Itu pun kita banyak dosanya, itu pun kita jauh dari Allah, tapi Allah berikan fasilitas itu sama kita. Fa'idha faragta fansab. Maka apabila kalian telah selesai mengerjakan urusan sesuatu, fansab, bersungguh-sungguhlah. Perhatikan kalimat farog. Farogta itu berasal dari kata faroga. Farogo. Farogo itu artinya apa? Kosong setelah sebelumnya penuh. Jadi farogta itu artinya apa? Mengosongkan kembali gelas setelah dia itu penuh. Itu namanya farogo. Nah, farog. Ini kan ember nih. Ini ember, bayangkan. Ini tadinya penuh. Nah, penuh tadinya. Nah, farogo itu artinya, ya farogo itu artinya apa? Mengosongkan kembali gelas setelah penuh. Ini tadinya gelasnya penuh nih. Penuh gitu. Maka dia kosongkan kembali. Setiap kali penuh, dia kosongkan kembali. Setiap kali dia penuh, kosongkan kembali. Itu namanya farog. Artinya apa? Setelah kita melakukan amal, segera kosongkan kembali gelas kita. Jangan merasa kita sudah penuh. Jangan merasa kita tuh udah penuh, amalan saya udah banyak. Itu namanya merasa penuh. Dan Allah menginginkan kita tuh kosongkan kembali gelasmu, kosongkan kembali gelasmu. Itu farogo, mengosongkan setelah dia penuh. Kita baca Quran, ya, satu juz. Itu kan udah penuh tuh. Satu juz baca Quran. Hari ini kan belum baca Quran. Sekarang baca Quran satu juz. Setelah satu juz itu, akhirnya terisi tidak? Terisi kan wadahnya itu? Nah, terisi wadahnya itu. Isi baca Quran satu juz. Setelah itu dia sholat duha, keisi lagi gelasnya. Dia sholat apa lagi? Qiyamul lail, keisi gelasnya. Dia sedekah, keisi gelasnya. Dia saum sunnah, keisi gelasnya. Sampai akhirnya dia penuh. Ketika penuh, kosongkan kembali gelas-gelas ini. Kosongkan, 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 kosongkan. Jadi nggak pernah puas dengan yang namanya amal yang kita lakukan. Itu makna dari faidah farogta itu. Ketika kamu selesai, sering diterjemahkan ketika kamu selesai melakukan sebuah urusan, lakukan urusan lain. Udah sholat tuh, udah baca Quran tadi, ikutan live TikTok subuh, satu hari satu halaman. Setelah itu apa? Ikutan lagi tadabbur jurni. Setelah tadabbur jurni, nanti sholat duha. Setelah sholat duha, dia baca Quran. Setelah baca Quran, dia melakukan amalan yang lain, ibadah yang lain, ibadah yang lain. Ya, dia ngaji lagi mungkin di majelis taklim yang lain. Masya Allah, itu namanya faidah farogta fansab. Ketika kalian selesai melakukan sebuah amal solih, ketaatan, kebaikan, segera lakukan kebaikan yang lain. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup. Makanya saya selalu bilang ke istri saya gitu ya, ke teman-teman di sekitar saya, kalau sudah melakukan ini, kita mikir, apalagi ya? Apalagi yang harus kita lakukan? Apalagi yang harus kita persembahkan? Apalagi kita mikir terus otak kita, apalagi ya? Apalagi ya amal yang kita bisa garap? Apalagi yang bisa kita bilang gitu.
Kenapa? Jangan sampai kita mencukupkan diri ya dengan amalan yang sudah kita lakukan. Itu namanya tertipu nanti. Ustadz saya sudah wakaf. Ya terus kenapa? Ya, cukup di situ enggak. Terus minta lagi kepada Allah, minta lagi kepada Allah. Ustadz saya sudah ini ngaji. Emang cukup? Belum tentu. Lakukan lagi. Ustadz saya sudah sholat duha. Tanyakan kepada diri kita. Memang selama ini kita sholat duha. Ngerti ilmu sholat duha dari sejak kapan? Bisa jadi di masa lalu kita nggak ngerti sholat duha. Banyak istighfar. Ustadz saya istighfar. Makanya saya selalu ya akhirnya ngajarin doa-doa kan banyak ya. Doa yang ini, doa ini, doa ini diajarkan kepada ayah bunda abang kakak sekalian. Mungkin barangkali orang ngapain sih banyak banget doanya Ustadz? Ya udahlah cukup. Nggak ada kata cukup dalam beribadah itu. Fa'in fa'idha farogta fansab. Baru setelah itu wa ila rabbika fargob, kepada Allah lah kalian berharap. Kepada Allah lah kalian berharap. Rogaba itu artinya apa? Berharap kembali kepada Allah. Inna ila rabbina rogibun. Kembali kepada Allah. Baru setelah maksimal ibadah itu, serahkan semuanya kepada Allah, kembali kepada Allah. Masya Allah. Ini dari surat Al-Insyirah. Sedikit yang bisa kita pelajari. Ya, saya bilang sedikit dari surat Al-Insyirah yang bisa kita pelajari karena hakikatnya ini lebih dalam lagi. Kalau kita mau kaji lebih dalam dari segi aspek balagohnya, bisa 8 hari kita mengkaji ini nih. Ini pun kita sudah persingkat gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Dan semakin mencintai surat Al-Insyirah. Saya itu sangat, sangat suka dua surat di dalam Al-Quran ini, yang salah satu yang kami sukai, yang saya sukai, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Sangat dalam gitu maknanya ya. Besok insya Allah kita pelajari surat Ad-Duha.